Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab, terkhususnya tata cara membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Ini untuk yang pemula. Kitab ini merupakan kitab Al-Qira'atu wal Kitabatu, silsilah Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas pembahasan atau bab yang ke-9, yaitu berkaitan dengan huruf sin. Kita mulai. Harfu sin, huruf sin. Awalan istami' wa raddid, dengarkanlah, simaklah, dan ulangilah. Nomor 1, ini berkaitan bagaimana atau tata cara menulis huruf sin. Yang pertama, ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun, pelajaran itu mudah. Ad-darsu, pelajaran, sahlun, mudah. Kemudian kita ambil satu kata dari kalimat tersebut, yaitu kata sahlun, di mana kata sahlun ini ada huruf sin, dan huruf sinnya itu terletak di awal kata. Terletak di awal kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Jadi ketika huruf sin terletak di awal kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan dia di atas garis, kurang lebih seperti ini. Itu untuk sin ketika terletak di awal kata. Kemudian yang nomor 2, ma jinsiyatuka, apa kewarganegaraanmu. Kemudian kita ambil satu kata dari kalimat tersebut, yaitu jinsiyatuka, dua kata ya, jinsiyatuka, kewarganegaraanmu. Kemudian kita dapati di situ ada huruf sin yang terletak di tengah kata. Huruf sin terletak di tengah kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Jika huruf sin terletak di tengah kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan dia di atas garis ya. Ketika huruf sin terletak di tengah kata, maka ada tulisannya adalah seperti ini, dan dia di atas garis. Kemudian yang nomor 3, ishtaraitul malabisa, aku telah membeli pakaian. Kemudian kita ambil satu kata, yaitu al-malabisa, di mana pada kata al-malabisa huruf sin itu terletak di akhir kata. Huruf sin pada kata al-malabisa terletak pada di akhir kata, maka ketika huruf sin terletak di akhir kata, tulisannya adalah seperti itu. Huruf sin ketika terletak di akhir kata, kadang tulisannya seperti ini. Huruf sin ketika terletak di akhir kata. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tata cara menulis huruf sin. Yang nomor 4 adalah al-mudarrisu fil fasli, pengajar itu atau guru itu di dalam kelas. Guru itu di dalam kelas. Kemudian kita ambil satu kata, yaitu kata al-mudarrisu. Huruf sin pada kata al-mudarrisu itu terletak di akhir kata, dan dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, dan juga tidak bersambung dengan huruf sesudahnya. Maka ketika huruf sin itu berdiri sendiri, tidak bersambung baik dengan sesudah maupun sebelumnya, maka seperti ini tulisannya. Dan perutnya, sebagian perutnya itu ada di bawah garis. Itulah berkaitan dengan tata cara menulis huruf sin. Kemudian kita beralih ke bagaimana tata cara membaca huruf sin. Yang pertama disebutkan dalam kitab ini, fil hujrati sarirun, di dalam kamar itu, dalam ruangan itu ada ranjang. Kemudian kita ambil satu kata sarirun.
Pada lafadz sarirun huruf sin di situ berharokat fathah. Maka ketika huruf sin berharokat fathah, maka dibaca sa. Sin berharokat fathah dibaca sa. Kemudian yang nomor 2, sihamu tabibatun. Siham adalah seorang dokter. Ini nama orang, sihamu tabibatun. Siham adalah seorang dokter. Kemudian kita ambil satu kata, yaitu kata sihamu, di mana pada lafadz sihamu huruf sin di situ berharokat kasroh. Ketika huruf sin berharokat kasroh, maka kita baca si. Sin berharokat kasroh, kita baca si. Kemudian yang nomor 3, ishtaraitu sukkaron. Aku telah membeli sugar, gula. Kemudian sukkaron, kita ambil satu kata dari situ, yaitu sukkaron. Dan huruf sin pada lafadz sukkaron itu berharokat dhamma, maka kita baca dengan su. Sin berharokat dhamma dibaca su. Kemudian yang keempat, askunu fit tabaqi tsalithi. Askunu fit tabaqi tsalithi, aku tinggal di lantai yang ketiga. Kemudian kita ambil satu kata, yaitu kata askunu, di mana huruf sin pada kata atau lafadz askunu itu berharokat sukun. Kalau kita baca askunu, kita sukunkan huruf sin tersebut. Kemudian yang jim ini berkaitan dengan huruf matnya, panjang pendeknya, berkaitan dengan panjangnya. Kita baca nomor 1, qara'tu ar-risalata. Aku telah membaca ar-risalah, yaitu surat. Kemudian kita ambil satu kata risalata, di mana huruf sin pada kata risalata itu berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan alif. Maka setiap huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang. Begitu pula dengan sin ini. Sin ketika berharokat fathah kemudian dia bertemu dengan alif, maka dibaca panjang. Sa. Kemudian yang nomor 2, al-ulbatu bi khamsina rialan. Kotak kaleng itu 50 real, harganya 50 real. Maka kita ambil satu kata darinya, yaitu bi khamsina. Pada lafadz bi khamsina ini huruf sin berharokat kasroh, kemudian dia bertemu dengan ya sukun. Maka ketika huruf yang berkasroh bertemu dengan ya sukun, maka dia dibaca panjang. Begitu pula dengan sin. Ketika sin ini berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang, si. Kemudian yang nomor 3, Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita ambil satu kata rasulu. Pada lafadz rasulu, sin tersebut ini harokatnya salah ya. Dhammanya itu terletak pada huruf sin, bukan wawunya. Jadi sin berharokat dhamma bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca panjang. Ketika huruf apapun yang berharokat dhamma kemudian bertemu dengan wawu sukun, maka dia dibaca panjang. Begitu pula dengan sin. Ketika sin ini berharokat dhamma bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca panjang pula, su, dan seterusnya. Kemudian di sini ada latihan tsanian, yang kedua adalah uktub, tulislah. Jadi perintahnya adalah hanya disuruh untuk menulis. Yang pertama adalah sin, baris pertama ini adalah sin. Ketika sin itu berdiri sendiri, tidak bersambung dengan sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang nomor 2 ini, baris kedua adalah sin ketika berada di awal kata. Kemudian baris ketiga ini adalah sin ketika berada di tengah kata. Dan yang terakhir adalah sin ketika dia berada di akhir kata, dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perintah lagi, ba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini adalah surat An-Nas. Perintahnya apa? Di sini disebutkan tsalitsan iqra waktub. Bacalah, iqra bacalah, waktub dan tulislah. Maka tugas kita adalah membaca kemudian menulis. Di mana di sini telah dicantumkan atau disebutkan beberapa kata ya. Di sini ada dasa, kemudian kita tulis di sampingnya dasa, kemudian darosa sa'idun, ada nasun, kemudian nama salimun, saro, rosama salimun, kemudian masadun, saro samirun, dan seterusnya sampai ke bawah.
Nah, itulah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pembahasan huruf sin pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.